Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini kami lanjutkan kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kami di nomor yang sudah ada pada deskripsi YouTube kita. Baiklah para pemirsa di mana saja berada, hari ini kita lanjutkan kembali ya menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Saya lanjutkan ke pertanyaan untuk hari ini. Yang pertama ini ada nomor 1 ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz ini. Boleh manggil Ustadz. Saya laki-laki Pak, sudah 22 tahun, sudah mendaftar nikah di salah satu KUA di kota titik-titik, tidak saya sebut ya. Tapi calon istri saya masih berumur 17 tahun, hampir 18 tahun. Dia sudah putus sekolah Pak sejak masa corona. Sama pihak KUA kami disuruh untuk mengurus surat izin dari pengadilan agama. Kenapa harus dari pengadilan agama ya Pak? Kan sudah ada izin dan persetujuan kedua orang tua kami. Mohon penjelasannya ya Pak. Ya baik, insyaallah akan saya jelaskan ya. Kenapa harus disuruh minta izin ke pengadilan? Dispensasi namanya, dispensasi izin kawin, dispensasi. Karena anak yang masih, seseorang yang masih berada di usia 19, di bawah 19 tahun harus mendapat izin nikah, izin kawin, dispensasi dari pengadilan agama itu ya Dinda ya. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di situ batas usia nikah minimal 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi nanti setelah sampai di KUA berkas diterima dan nanti akan dikeluarkan surat penolakan atau pemberitahuan kekurangan syarat atau berkas. Nanti akan diberikan surat penolakannya model N7 itu nanti insya Allah dikeluarkan oleh KUA. Kemudian bawalah berkas-berkas Adinda semua dan surat penolakan dari KUA ke pengadilan agama yang terdekat dari domisili Adinda ya. Karena ini nanti akan dilakukan proses persidangan di pengadilan agama. Kedua orang tua dari calon Adinda itu akan dipanggil untuk didengarkan pendapatnya, diminta keterangannya, baru nanti pengadilan akan memutuskan apakah boleh dilaksanakan pernikahan atau tidak. Kalau tidak dapat diizinkan, tidak diberikan oleh pengadilan agama izin kawinnya, izin menikahnya, maka pernikahannya harus kita tunda sampai usianya cukup 19 tahun. Jadi Adinda ya penjelasan dari kami ya. Kalau masih belum dapat dipahami, supaya datang saja langsung ke KUA supaya saya berikan jawaban-jawaban yang lebih detail dan lebih jelas. Oke, terima kasih ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Pak KUA, begini Pak, saya wanita Pak. Oh ya, wanita ya. Saya menikah dengan suami saya waktu saya sedang hamil kira-kira 4 bulan. Sudah hamil 4 bulan baru menikah. Memang saat itu tidak kelihatan bagi orang kalau saya sedang hamil. Anak itu akhirnya lahir laki-laki. Kemudian lahir lagi adiknya berturut-turut perempuan dan perempuan. Berarti 3 nih anaknya Bu ya. Laki-laki, baru yang kedua perempuan. Sekarang suami saya sudah meninggal. Yang mau saya tanyakan, bolehkah anak laki-laki saya menjadi wali nikah untuk adik-adiknya? Karena adiknya sudah ada niat ingin menikah dan kami sudah menerima pinangan. Mohon penjelasannya ya Pak. Berarti anak ibu yang pertama ini laki-laki, tapi anak ini dulunya sudah ada dalam kandungan kira-kira 4 bulan barulah ibu dinikahi oleh ayahnya, begitu ya Bu. Kemudian setelah lahir beberapa tahun kemudian lahir adiknya lagi perempuan, lahir lagi adiknya perempuan. Nah suami ibu sudah meninggal. Bolehkah adik abang yang paling besar ini menjadi wali untuk adik-adiknya? Karena dia dulu terlahir ibu dinikahi oleh ayahnya pada saat ibu sudah hamil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bu tentang perkawinan, ini undang-undang saya bahas dulu ya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah
itu pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia ya Bu. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, berarti ini anak sudah dalam kandungan dulu baru dinikahi. Berarti proses statusnya ini adalah anak di luar nikah. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oh. Kemudian berdasarkan fikih munakahat, kita bicara fikih munakahat. Fikih munakahat, proses kejadian manusia di alam rahim itu beberapa fase. Pertama, 40 hari dalam kandungan itu fasenya adalah nutfah, air yang kental. Baru kemudian 40 hari kemudian alaqah, segumpal darah. Baru kemudian 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, mulai sempurna pembentukan manusia, ditiup maka ditiupkanlah ruh. Itu ayatnya ya Bu. Ditiupkan ruh. Pada saat ditiup sudah tertiup ruh, maka anak yang nanti terlahir tidak lagi memiliki nasab kepada ayahnya. Nah, jelas ya Bu, tidak lagi memiliki nasab kepada ayahnya. Jadi, kalau si anak laki-laki ini sudah tidak memiliki nasab ke ayahnya, bagaimana mungkin dia memiliki nasab kepada adik-adiknya walaupun mereka satu ayah? Tapi anak ini tergolong tidak memiliki nasab ke jalur ayahnya. Dia dinisbatkan kepada jalur ibunya. Nah, ibunya. Jadi dia ini anak ibu, itu kira-kira. Tidak boleh bin ayahnya, tapi bin ibunya gitu. Ini penjelasan dari saya Bu ya. Jadi untuk pernikahan anak ibu yang perempuan nanti walinya adalah wali hakim. Atau jangan langsung ke wali hakim ya Bu. Kalau misalnya bapak ayahnya anak-anak, bapaknya ada saudaranya, itu bisa menjadi walinya. Atau kakeknya bisa menjadi wali anak ibu yang perempuan bisa menjadi walinya. Atau saudara ayahnya, atau anak saudara ayahnya, sepupu mereka masih bisa. Banyak tuh Bu ya yang masih bisa memungkinkan untuk menjadi wali. Saya sarankan ini anak tidak bisa menjadi wali. Anak ibu yang pertama, abangnya tidak bisa menjadi wali untuk adik-adiknya. Walinya adalah ke wali nasab yang berikutnya dulu ya Bu. Kakek, baru saudara ayah, buyut, saudara ayah, anak saudara ayah. Banyak lagi yang masih bisa dicari untuk wali nasabnya. Kalau tidak ditemukan, berwali hakim. Nah, ini ya Bu ya, ini jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, silahkan datang ke kawan. Insya Allah akan kami berikan jawaban-jawaban yang lebih detail laginya. Baiklah, kita lanjut ke yang ketiga ya hari ini ya. Assalamualaikum Pak Kua. Waalaikumsalam. Pak, saya laki-laki mau menikah di kota titik-titik ya, saya sebut. Saya berasal dari kota Sibolga Pak. Kata calon mertua saya diminta mengurus NA dan rekomendasi dari Sibolga. Saya sekarang sedang berada di kota titik-titik. Bagaimana cara mengurusnya ya Pak? Mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali ya. Akan saya jawab. Nah begini, sekarang Adinda laki-laki sedang berada di perantauan nih, mau menikah di sana dengan gadis sana. Insya Allah ya, mudah-mudahan segera. Tapi asal Adinda dari Sibolga, disuruh oleh mertua mengurus NA dan rekomendasi. NA ini surat keterangan pengantar perkawinan dari kelurahan atau dari desa. Kalau kita Sibolga kelurahan semua ya. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan. Nah, ini nanti minta saja ibu atau ayah yang mengurusnya di Sibolga. Kemudian bawalah surat itu ke KUA untuk dibuatkan rekomendasi nikah dari KUA. Dilengkapi nanti KK dan KTP-nya ya Dinda ya. Mas foto juga. Insya Allah kami bantu. Prosesnya nggak lama, sebentar. Insya Allah siap. Langsung saja ayah atau ibu yang datang kemari. Jadi Dinda biar saja di sana, nggak apa-apa, nanti ibu atau ayahnya yang mengurus ke KUA, ke kelurahan dan ke KUA. Mudah-mudahan Pak Lurahnya juga mau mengeluarkan, Bapak atau Ibu Lurah mau mengeluarkan NA. Nah, nanti KUA juga insya Allah akan mengeluarkan rekomendasinya. Insya Allah ya Dinda ya, mudah-mudahan perkawinannya nanti barokah dan segera dapat jalan yang terbaik untuk Dinda ya.
Oke, terima kasih. Itu dapat saya jawab. Untuk lanjut nanti biar oleh bapak atau ibu yang datang menjumpai kami di KUA. Ya, itu jawaban dari kami. Selanjutnya kita pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Ustaz, Ana bukan orang Sibolga, mau pakai kata Ana ya. Ana bukan orang Sibolga, tapi Ana pengen curhat sekalian nanya sama Ustaz. Curhat ya, boleh nggak apa-apa. Sebenarnya Ana murid Ustaz, murid saya. Sebenarnya Ana murid Ustaz sekarang Ana tinggal di, nggak saya sebut ya di mana ya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ana mau nanya Ustaz, dulu Ana nikah setelah tamat kuliah dan buka usaha sendiri, buka toko kelontong tidak saya sebut ya. Ana nikah dengan teman Ana kuliah Ustaz. Anak sudah ada satu Ustaz. Masalahnya begini Ustaz, istri Ana bekerja atau karyawan di PT titik-titik. Sering sekali dia pergi dengan laki-laki yang katanya teman kantornya. Ana curiga Ustaz. Ana sudah berulang kali menasehatinya, tapi seperti angin lalu tak digubrisnya Ustaz. Pernah Ana emosi dan terucap kalimat talak. Ana bilang sama dia, kalau tak bisa lagi kau kunasehati, lebih bagus pisah saja kita. Kuceraikan kau. Kau tunggu panggilan dari pengadilan. Itu Ana bilang Ustaz. Menangis dia Ustaz. Ana biarkan. Berselang berapa lama, kira-kira 2 minggu, datang keluarganya menanyakan ucapan talak Ana Ustaz. Ana jawablah apa adanya. Kan kata Ustaz, kita harus jujur. Iyalah, harus jujur. Dan berani bertanggung jawab. Ya, harus berani bertanggung jawab. Ya kan Ustaz? Ya, memang ya. Akhirnya kami didamaikan dan kembali rujuk. Duduk juga nya. Ini murid saya ya. Titip salam sama ibu nanti ya. Ibu dulu sering kali ke rumah tuh ngantar sesuatu. Alhamdulillah, makasih ya. Mudah-mudahan barokah ya. Titip salam sama mama. Kejadian ini sudah yang ketiga kali dengan kalimat talak yang hampir mirip ucapannya. Yang mau Ana tanya Ustadz, masih bisa kami rujuk lagi? Ana sebenarnya dari hati yang paling dalam maunya cerai saja, tapi istri Ana yang selalu meminta Ana untuk tidak menceraikannya. Bagaimana ya Ustadz kajian hukum perkawinannya? Masih sahkah kami sebagai suami istri? Masih halalkah hubungan kami? Mohon jawabannya ya Ustadz. Sukses buat Ustadz. Salam buat Ustadz dan keluarga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya insyaallah saya sampaikannya salamnya ya. Mudah-mudahan juga orang rumah juga lihat ini sama anak. Baiklah, akan saya jawab ini. Ini talaknya udah bolak-balik, ribu talak, ribu talak. Itu ceritanya nih kan 3 kali lebih. Kira-kira 3 tadi ya, 3 kali. Nah, ini gimana ini? Ini Adinda, langsung saja saya sarankan. Memang kalau hukum fikih munakahat, talak sudah 3 kali jatuhkan talak, cuma tidak bisa rujuk lagi. Itu fikih munakahat. Tapi untuk kepastian hukumnya, Adinda saya sarankan segera datang ke pengadilan agama, sampaikan permasalahannya, buat pengaduannya. Kalau memang sudah berniat mau bercerai, memang kalau perempuan, ya dia sifatnya menunggu keputusan dari suaminya. Ya, jadi jangan digantung-gantung Adinda. Ini namanya nanti kan udah talak 3, Adinda juga ragu di berhubungan suami. Saya sarankan memang jangan dulu berhubungan suami istri ya, tunggu fatwa yang benar dulu. Tunggu keputusan pengadilan agama. Apakah itu talak 3 atau talak 1? Masih dihitung 3, langsung dihitung 3 oleh pengadilan apa dihitung 1? Jadi Adinda nanti langsung ke pengadilan agama, ceritakan apa adanya, buat pengaduannya, buat tuntutannya, daftarkan pengaduannya dulu ke pengadilan agama, talak berapa jadinya. Kalau talak 1 berarti masih boleh dirujukkan, tapi kalau talak 3 tidak bisa dirujukkan lagi. Istrinya nanti ya harus nikah dulu. Kalau suatu saat mau bersatu kembali, ya istrinya harus nikah dulu dengan orang lain, hidup berumah tangga sebagaimana biasa. Tidak cocok lagi di sana, putus baru boleh dinikahi setelah habis masa iddah. Jadi panjang ceritanya Adinda. Ya, saya panggil Adinda, panggil Ananda. Murid saya ini dulu, tapi ini udah punya anak pula, agak sama udah punya anak kita kan. Mudah-mudahan keluarganya ini dapat jalan yang terbaik lah ya. Jadi minta kepastian hukum dari pengadilan agama. Talak berapa ini? Talak 1, 2, atau 3? Karena ini permasalahannya larut-larut. Lama kali Adinda memberikan kepastian kepada istri. Itu dulu yang pertama.
itu harus cepat disadari. Jangan berlarut-larut permasalahannya seperti ini, karena ini menyangkut halal dan haram. Saran saya pertama untuk Ananda, satu, tahan dulu hubungan biologisnya. Kedua, segera ke pengadilan agama, buat pengaduannya supaya dapat segera mendapat putusan apakah talak 1, 2, atau 3. Demikian yang dapat saya jawab. Untuk lebih jelas nanti Anda bisa berkomunikasi by HP langsung ya dengan saya ya. Karena ini saya kepingin juga mau panjang-panjang alumni murid saya rupanya dulu ya. Mudah-mudahan kapan kita bisa bersua, kita bisa berdialog langsung. Mudah-mudahan nanti salam juga buat keluarga atau ibu di rumah ya. Demikian dapat saya jawab hari ini, dan lanjut kita pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, izinkan saya bertanya. Boleh. Boleh. Mohon maaf jika kalimat saya kurang baik tutur katanya. Ustadz, suami saya sudah entah yang keberapa kali mengucapkan talak kepada saya. Lebih 3 kali Ustadz. Yang saya tahu dari mendengarkan pengajian katanya kalau sudah ditalak 3 kali maka tidak bisa rujuk ya Ustadz. Ya. Kalau mau rujuk harus nikah dulu istrinya dengan laki-laki lain ya. Memang gitu kan Ustadz? Ya, kajiannya memang begitu. Udah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, untuk keadaan saya ini gimana Ustadz? Suami saya mau rujuk lagi sama saya, tapi saya tolak karena saya bilang mana bisa kita rujuk lagi. Bagaimana nih Ustadz? Beri solusi ya Ustadz. Keluarga suami saya bersikeras menjemput saya dari rumah ibu saya. Saya tidak mau lagi karena saya sudah ditalak lebih 3 kali. Mohon jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya mirip seperti, pertanyaannya mirip seperti yang tadi, kasusnya mirip. Talaknya sudah berulang-ulang ke 3 kali. Jadi ibu saya sarankan sama seperti jawaban saya sebelumnya, ibu segera ke pengadilan agama buat pengaduannya, buat tuntutannya bahwa sudah ditalak 3 kali oleh istrinya. Nah, nanti kita dengarkan putusan dari pengadilan agama, dijatuhkan talak berapa oleh pengadilan agama. Sampaikan dulu, minta putusannya dulu. Kalau putusan pengadilan agama nanti menyatakan talak 1, berarti ibu sama suami masih ada kemungkinan untuk bisa disatukan kembali dengan nikah ulang. Tapi kalau nanti seandainya, tapi ibu yang penuntutan ya bu ya, ini ibu yang ke pengadilan agama, ini ceritanya ibu yang ke pengadilan agama, buat penuntutannya dulu, pengaduannya, tuntut suaminya dulu ke pengadilan agama, putuskan dulu itu, karena kita belum tahu statusnya. Karena fikih munakahat menyatakan itu sudah tidak sah, fikih munakahat, tapi kita punya pengadilan bu, punya pengadilan. Minta penjelasan dan keadilan di sana. Apakah ibu dijatuhkan talak 1 pada talak 3 artinya di sana? Kalau dijatuhkan langsung talak 3, berarti ibu harus nikah dulu dengan orang lain. Kalau ada nomor 1 lagi, ibu harus nikah dulu dengan orang lain sebagaimana kehidupan berumah tangga. Kemudian kalau seandainya tidak cocok di sana dengan suami yang kedua, putus, selesai iddahnya, baru boleh dinikahkan lagi. Itu pun harus memenuhi rukun dan syarat yang kita periksa ulang. Baiklah bu ya, itu yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan hari ini kita cukupkan 5 pertanyaan, karena pertanyaan keempat dan kelima mirip jawabannya. Lebih kurang mohon maaf saya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jika jawaban kami belum dapat memberikan rasa puas kepada Bapak dan Ibu, silakan datang ke KUA Kecamatan Sibolga Kota untuk dapat penjelasan yang lebih detail lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, ikhlas